Halo, jadi saya dan teman-teman saya atau kelompok saya akan mempresentasikan tentang prosedur pembuatan perjanjian internasional antara Indonesia dan negara lainnya. Tetapi sebelum masuk ke dalam prosedur atau tahap-tahap pembuatannya, saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian internasional itu sendiri. Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, dan perjanjian ini juga diatur oleh hukum yang valid dan menghasilkan hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik. Dan juga kedua negara yang melakukan perjanjian tersebut harus menaati dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Kemudian fungsi dari perjanjian internasional adalah yang pertama mengatur hubungan antar negara, yang kedua untuk menciptakan kewajiban hukum, yang ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Tahapan-tahapan pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama, negosiasi atau perundingan perjanjian internasional, yang dimana tahapan perjanjian luar negeri harus dimulai dengan negosiasi yang biasanya didahului dengan pemulihan hubungan pihak-pihak yang membuat perjanjian luar negeri atau dalam bahasa diplomatik disebut lobbying. Advokasi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Jika ada titik terang dalam melobi untuk kesepakatan, negosiasi formal dilakukan dan mereka yang secara resmi mewakili negaranya menerima dan meratifikasi kesepakatan yang dirumuskan. Pada tahap negosiasi ini juga terdapat proses persetujuan teks, di mana para pihak yang bernegosiasi merumuskan teks perjanjian yang kemudian disetujui oleh masing-masing pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, penandatanganan perjanjian internasional, yang dimana setelah persetujuan teks dalam negosiasi, langkah selanjutnya dari perjanjian internasional adalah pengesahan teks yang diterima oleh para peserta negosiasi. Pengesahan teks perjanjian internasional dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam negosiasi atau dengan menambahkan tanda tangan perwakilan negara pada teks perjanjian internasional. Yang ketiga, ratifikasi perjanjian internasional jika perlu. Namun dari ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Yang keempat, pengumuman atau deklarasi, yang dimana hal ini merupakan perjanjian internasional yang akan diberitahukan kepada rakyat. Yang berikutnya adalah manfaat atau dampak dari perjanjian internasional. Yang pertama, perjuangan konsep wawasan Nusantara. Konsep ini diadakan melalui sidang hukum laut di Geneva tahun 1958, menghasilkan beberapa konvensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Kedua, Konvensi di Laut Lepas. Dan yang ketiga, Konvensi Penyelesaian dan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut yang Tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial, negara pantai, dan negara kepulauan. Yang kedua, pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang ketiga, pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam lautan. Manfaat yang kedua adalah pengakuan dari negara tetangga. Contohnya, Indonesia dan Malaysia. Adanya perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna di Kuala Lumpur tanggal 27 Oktober 1969, berlaku mulai tanggal 7 November 1969. Yang berikutnya, Indonesia dan Thailand. Adanya perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka, bagian utara dan Laut Andaman di Bangkok tanggal 17 Desember 1971 dan berlaku mulai tanggal 7 April 1972. Yang ketiga adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Adanya perjanjian mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971
dan berlaku mulai tanggal 16 Juli 1973. Yang berikutnya adalah Indonesia dan Australia. Adanya perjanjian mengenai penetapan garis batas dasar laut tertentu di Canberra tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku mulai tanggal 18 November 1973. Berikutnya Indonesia dan Singapura. Adanya perjanjian mengenai penetapan garis batas laut teritorial di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan berlaku mulai tanggal 30 Agustus 1974. Dan yang terakhir, Indonesia dan India. Adanya perjanjian mengenai penetapan garis batas dan landas kontinen Laut Andaman di Jakarta 8 Agustus 1974. Dan manfaat yang terakhir ialah perkembangan luas wilayah Indonesia. Berdasarkan pengakuan prinsip negara kepulauan dan berbagai perjanjian bilateral serta multilateral dengan negara tetangga, luas wilayah Indonesia berkembang menjadi 8.400 km persegi. Berikut adalah contoh-contoh perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Latar belakang terjadinya Perjanjian Linggarjati adalah masuknya AFNI dengan diboncengi Nika sebagai upaya Belanda untuk kembali memiliki Indonesia. Perjanjian Linggarjati digelar di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perjanjian ini digelar mulai 15 November 1946 dan baru disepakati pada 25 Maret 1947. Berikut perjanjian yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Latar belakang terjadinya Perjanjian Renville adalah karena masih adanya sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 di kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Jakarta. Pada perjanjian ini, Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dan Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mock. Berikut yang ketiga yaitu Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen dilatar belakangi soal apa yang terjadi setelah Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Buntutnya pada 19 Desember 1949, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Berikut yang keempat yaitu Konferensi Meja Bundar. Diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan salah satu kesepakatan dari Perjanjian Roem-Royen. Sehingga tujuan KMB adalah menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda dengan seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau NIS sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Perundingan antara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan BFO intensif digelar pada Maret 1949 di Bangka. Perundingan dilaksanakan 2 kali, yakni di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Perundingan itu dikenal dengan Perundingan Inter-Indonesia.